Bung Toel dan Bung Akmal masih percaya 100% bahwa local pride masih mampu untuk bersaing di kancah Asia. Sintayong akhirnya mengeluarkan bahasa jancuk. Kalian ingat kan, akan kita bahas hari ini. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Pasca kekalahan Indonesia melawan Cina Taipei dan gagalnya timnas Indonesia Under-17 di Asian Games, Bung Toel dan Bung Akmal tetap meyakini bahwa Indonesia tanpa naturalisasi tetap mampu bersaing di pentas Asia. Oke. Kalau pemain lokal ini memang rata-rata mempunyai kemampuan seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangku Alam, Rizky Ridho, saya yakin Indonesia pasti mampu. Dan tentunya setiap pemain yang luar biasa itu pasti dilatih dan digembleng oleh pelatih pula yang harus luar biasa. Karena ini sudah alam ya, hukum alam. Kalau pemainnya bagus, pelatihnya jelek, ya buat apa? Kalau pelatihnya bagus, kalau pemainnya jelek-jelek, ya buat apa? Marcus Horizon pernah menyampaikan, kenapa Sintayong tidak pernah memanggil Andri Tani. Sebenarnya gini, Sintayong itu sudah tahu kapasitas kemampuan para pemainnya menurut saya. Tapi menurut Marcus Horizon, saat ini Indonesia harus mempunyai kiper seperti kiper-kiper di Eropa. Dia menganggap bahwa Andri Tani kelasnya udah kelas Eropa, karena pemain-pemain kiper di Eropa itu harus mempunyai kemampuan dalam mendribbling bola. Karena sekarang udah ada terbiasaan di Eropa, kiper itu harus main passing, dribbling bersama dengan para pemain belakang. Bahasa lainnya, seorang kiper harus bisa menjadi seorang back. Itu kata Marcus Horizon. Oke, kembali lagi. Pasca kekalahan dan kegagalan timnas Indonesia di ajang Asian Games, itu tidak mengurangi dukungan Bung Toel dan juga Bung Akmal untuk tetap menyuarakan tentang para pemain-pemain lokal yang berkualitas. Saya kira begini, Bung Toel dan Bung Akmal, pecinta sepak bola di seluruh Indonesia pasti saya yakin kemarin kita itu juga menonton, dan kemarin pun saya yakin para netizen Indonesia juga sudah mampu. Kalau hanya sekedar menilai permainan kita tahulah, kita nggak perlu menilai permainan karena sudah berbeda jauh dengan permainan di kepelatihan STY. Tapi Indra Safri pun ketika saya baca di sebuah media cetak elektronik di CNN itu mengatakan bahwa ketika kalah dengan Korea Utara, permainan Indonesia pun tetap tidak kalah. Bingung saya menilainya juga itu. Indra Safri mengatakan permainan Indonesia tidak kalah dengan permainan Korea Utara meskipun kalah. Saya tuh kadang tuh mau bahas tuh ya bingung. Karena sudahlah, kita nggak perlu mengulas masalah pertandingan saat Indonesia melawan Korea Utara, saat Indonesia melawan Uzbekistan, saat Indonesia melawan Cina Taipei. Nggak usah dibahas. Kalau alasan dari Bung Toel, kenapa kok mereka timnas ini bisa kalah? Karena ada gangguan dari PSSI, karena PSSI tidak mau memberikan istilahnya celah atau lampu hijau kepada klub-klub saat para pemainnya ini dipanggil. Sekarang kita bandingkan, sama dong, kita kemarin itu waktu Sintayong memanggil para pemainnya itu kita juga gagal semuanya. Tapi jika kita melihat hasilnya, ya kita tahu lah untuk membandingkan itu semuanya. Oke lah, kita nggak usah membahas itu kadang tuh saya bingung. Kalau nggak dibahas itu ya saya itu tergelitik, kalau dibahas tuh kadang pengen ketawa, karena kita itu nggak mau istilahnya mengikuti zaman ini.
eranya ya memang era naturalisasi untuk memperbaiki persepak bolaan yang mempunyai pondasi yang kurang kuat. Sekelas Prancis aja yang pondasi sepak bolanya udah luar biasa masih menaturalisasi loh. Sekelas Argentina kurang apa, Spanyol kurang apa, Portugal kurang apa masalah berbicara pondasi sepak bola. Tapi mereka masih menaturalisasi. Kenapa Bung Toel dan Bung Akmal kok alergi banget dengan naturalisasi? Padahal tujuan utama, misi utama dari naturalisasi tersebut adalah memperbaiki tim nasional utamanya, tapi setidaknya efeknya, imbasnya itu nanti pasti pada pemain lokal. Kenapa? Secara spontanitas pemain lokal ini nanti akan berpikir gimana saya caranya agar mampu bersaing dengan para pemain naturalisasi ini. Maka pemain lokal ini harus berpikir keras, harus lebih latihan keras, harus benar-benar mengasah mentalnya, memperkuat mentalnya, fisiknya, kecerdasannya. Itu harus. Secara tidak langsung ini adalah istilahnya ilmu yang tidak perlu disampaikan tapi harus benar-benar dipahami. Udah, kita nggak usah bahas itu. Kita membahas tentang Sintayong berbicara keras jancuk di hadapan wasit asal Jepang saat Indonesia melakoni laga melawan Vietnam. Itu kalau dibahasakan Indonesia, saya kira itu jancuk gitu. Kalau itu waktu itu Sintayong mengatakan dengan menggunakan bahasa Jepang karena wasitnya berasal dari Jepang. Kalau kita melihat ini semua, apakah pernah apakah pernah para pelatih semarah ini ketika timnas Indonesia dijailin, bahkan sampai mengeluarkan kata kotor? Orang itu kalau sudah sampai mengeluarkan kata-kata kotor berarti sebelnya, jengkelnya udah luar biasa, ngono lho, cok. Jadi kemarin itu udah lama sih kan waktu melawan Vietnam itu, waktu Piala AFF itu. Kita tahu banget lah, kita menonton itu juga kan. Wih, ini jantungan semua. Kalau kita lihat permainan, memang pemain-pemain Indonesia ini benar-benar dikerjain sama wasit. Apa nama bahasa Jepangnya lupa, apa saya sibal udahlah lupa. Kalau aku kalau ngomong bahasa Jepang angel, sing paling tak eling-eling mek kakek Sugiono. Tapi kalau kita melihat reaksi dari seorang Sintayong sampai mau mengeluarkan kata-kata seperti itu sudah tidak mungkin lagi dia itu hanya sekedar merasa dirinya menjadi seorang pelatih timnas aja. Tapi saya yakin dia itu udah benar-benar menyatu dengan bangsa ini. Kenapa? Kita perhatikan ketika Sintayong melatih di Korea Selatan, ketika Sintayong melatih di tim-tim yang lainnya, apakah sedekat itu dengan para pemain? Bercanda, saling ejek, saling pukul sampai lempar batu. Itu yang dilakukan Sintayong kepada para pemain-pemain di Indonesia. Para pemain-pemain yang dia didik, yang dia gemblek, kayak keluarga sendiri gitu loh. Jadi apa salahnya kalau Sintayong diperpanjang? Saya tidak menilai Sintayong seperti keluarga, saya tidak menilai, tapi sebenarnya saya secara objektifnya itu menilai Sintayong itu karena berdasarkan hasil yang dia capai. Kita berbicara progres yang sangat signifikan, itu perubahan terjadi pada tim nasional. Yang paling menonjol itu adalah masalah fisik, masalah mental, kemudian masalah intelijensi, determinasi, dan sekarang masalah kecerdasan. Apalagi sekarang Indonesia juga diperkuat oleh para pemain-pemain dari top Eropa. Ada Sen Patinama, ada Sandy Walsh, ada Elkan Bagot, Jordi Amat, Ivar Jenner,
Rafael Struijk. Mereka ini semua sudah mempunyai kualitas-kualitas permainan, kualitas intelijensi, kecerdasan, fisik, mental, semua mereka udah teruji. Kalau para pemain lokal ini bersaing dengan mereka ini, tunjukkan kalian juga bisa. Saya tidak mendukung pemain lokal dan saya tidak mendukung pemain naturalisasi. Tapi saya mendukung para pemain yang memang mempunyai kemampuan dan mampu membawa Indonesia ke kancah yang paling tinggi. Oke, salam sehat, salam waras, Indonesia juara.